disampaikan sama seperti biasanya, namun kami mengucapkan salam sehat. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan pada kita pada hari Selasa 2 Juni 2020 tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan peran serta Allah bagi umatnya Israel. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan pada kita saat ibadah hari Pentakosta pertama. Allah berperan aktif dalam perjalanan atau perziarahan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, melewati padang gurun, naik turun bukit dan lembah, menyeberang laut Teberau atau Laut Merah, sampai ke tanah perjanjian selama 40 tahun lamanya. Sebenarnya itu adalah suatu keadaan yang sangat-sangat sulit, susah untuk masuk di akal. Tetapi akan kuat serta daripada Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel itu, di mana pada saat itu posisi daripada Tuhan melalui kuat kuasa Roh-Nya membimbing dan menyertai mereka dalam penziarahan atau perjalanan itu. Dan ketika Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus bahwa Tuhan itu adalah roh, dan roh itulah yang memerdekakan, menyempurnakan kehidupan daripada jemaat Korintus itu, di sanalah sebenarnya tujuan daripada kehidupan umat manusia, sama seperti tujuan kehidupan umat Israel untuk mengenang kembali dan merespon penyelamatan yang daripada Tuhan, supaya mereka ketika terbebas dari Mesir, mereka sebenarnya harus mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan dalam setiap tindak tanduk kehidupan mereka. Mereka bebas dari perhambaan secara sempurna. Dan saat ini ketika Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Korintus, itu juga disampaikan kepada kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Dia bekerja melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita terbebas dari perhambaan dunia, perhambaan iblis. Dan setiap orang yang telah menerima Roh Allah itu harus berupaya untuk mengeluarkan roh-roh perhambaan iblis dari dalam kehidupan. Dan kita harus memastikan setiap langkah kehidupan kita itu, Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita telah terbebas dari perhambaan iblis dan dunia. Tuhan, roh itu membimbing anak Tuhan masuk ke dalam kebenaran. Itu yang pertama. Kita harus camkan, kita harus ingat. Yang kedua, roh Tuhan atau Allah itu sendiri menunjukkan bagaimana sebenarnya menerapkan firman Allah yang suci itu dalam kehidupan sehari-hari setelah kita bebas dari lingkaran kuasa iblis dan dunia. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan ketika roh Allah dan Tuhan bekerja membimbing kita kepada iman terhadap Yesus Kristus, itu adalah merupakan bukti dari firman Allah yang hidup dan yang telah menjadi manusia. Artinya, tanpa kehadiran daripada Roh Kudus, manusia, saya, Anda, kita seluruhnya, dunia ini tidak mampu untuk melengkapi tujuan kekal daripada rencana kerajaan Allah yang sudah direncanakan dan diberikan untuk kita.
Dan hal yang keempat yang harus selalu kita kuasai ketika kita telah menerima roh Allah, ketika kita telah menerima Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa roh Allah itu mempunyai ciri omnipoten, maha kuasa. Dia penuh dengan kuasa dan dia ada di mana-mana dengan kuat serta daripada kuasa Allah itu. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, kepada Allah Bapa yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, harus mampu menguasai lidahnya, menguasai pikirannya, menguasai hatinya, menguasai tubuhnya, agar tidak lagi tercela dan kembali kepada kehidupan yang akan membinasakan. Bahkan roh Allah itu, Roh Kudus itu adalah omniscient, maha tahu. Dia adalah ahli daripada segala-galanya. Dia bukan hanya mengetahui apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita rencanakan, tetapi apapun yang ada di dalam pikiran kita sebelum kita rencanakan dan sebelum kita lakukan, dia sudah tahu. Dan Roh Kudus itu adalah omnipresent, maha hadir dalam setiap keberadaan kita dimanapun kita berada. Ketika kita harus hidup di dalam new normal saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, kita harus mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan serta-merta menghadirkan Roh Kudus, Roh Tuhan sebagai sumber daripada segala-galanya, sumber daripada segala sesuatu tentang rencana kehidupan kita. Dan Roh Allah itu, Roh Kudus itu, Allah sendiri, haruslah menjadi pegangan kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, menjadi pegangan kehidupanku, kehidupan kita, kehidupan gereja. Dan pada akhirnya kita harus mau dan tetap untuk setia menguduskan diri kepada di hadapannya. Dan bahkan ketika kita juga berkata-kata, haruslah mencerminkan budaya kehidupan yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika kita mau berbicara kepada Tuhan, kita juga harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus berdoa dengan roh kita, karena Allah itu adalah Roh. Selamat memulai kehidupan baru di dalam new normal. Mari Bapak saudara-saudara tetap memandang bahwa hidup kita adalah milik Tuhan yang disempurnakan dalam kehadiran Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, jikalau Engkau tetap setia untuk selalu mengarahkan kehidupan kami dan mengingat tiap peristiwa dalam hidup kami adalah semuanya merupakan kuat kuasa Tuhan. Tuhan adalah Roh, dan kehidupan kami harus dipenuhi oleh Roh Allah. Ketika pencurahan Roh Kudus Engkau nyatakan kepada para rasul, kepada para murid, dan di hadapan orang-orang Bani, kami juga ikut di sana Tuhan, mengingat bahwa kami juga adalah orang-orang pilihan. Terpujilah nama Tuhan karena Engkau telah mengangkat kehidupan kami yang dulunya kami selalu terpengaruh oleh dunia ini, tetapi saat ini kami mau mengatakan kami mau dipengaruhi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Ketika kami berencana, kami bersama-sama Roh Kudus untuk merencanakan. Ketika kami berusaha, kami juga berusaha di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dan ketika kami juga Tuhan memikirkan segala hal tentang hidup kami, masa depan anak-anak kami, masa depan gerejamu dan pelayanan, kami tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika kami selalu melaksanakan aktivitas kami sehari-hari, baik di rumah, baik di kantor, baik anak-anak kami dalam melanjutkan setiap pendidikan, perkuliahan mereka, tolong bantu mereka. Bahkan orang-orang yang hendak mencari perjodohan mereka, biarlah mereka juga tetap setia dipenuhi oleh
Roh Tuhan. Supaya pada akhirnya buat kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang telah tercurah, kami tetap merasakan bahagia bersama-sama. Ampunkan segala dosa-dosa kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kami sekalian. Amin.